Kejadian yang cukup mengagetkan di daerah Bengkulu di Pondok Reza, tempat kos mahasiswa Universitas Bengkulu. Seorang dinyatakan sudah tak bernyawa, ternyata penghuni kosan tersebut. Di Bengkulu, di salah satu komplek bernama Bumi Lepresia, geger karena ada salah satu rumah yang dipakai kos-kosan namanya Pondok Reza. Di sana di belakang kos-kosan ditemukan tumpukan yang nampaknya sudah terkubur, bahkan ditutupi dengan semen. Ternyata di dalamnya adalah jasad seorang wanita yang sudah ditemukan tak bernyawa. Di kos-kosan tersebut terdiri dari 2 lantai, lantai atas khusus untuk kosan putri, sementara di bawah rumah penjaga kosan. Seorang yang ditemukan itu ternyata bernama Wina, mahasiswa Universitas Negeri Bengkulu. Dirinya sudah semester 5. Bapak penjaga kosan di sana bernama Pardi dan sang istri bernama Tika, serta mereka tinggal dengan 1 anak. Suatu hari Ibu Tika di bulan November menabrak motor Wina secara tak sengaja saat pulang ke rumah. Motor Wina sendiri baru saja dibelikan oleh keluarganya untuk ke kampus. Sontak saja Wina kesal dan meminta bapak penjaga kosan itu untuk bertanggung jawab membenarkan motornya. Bapak dan ibu penjaga kosan pun berjanji untuk membetulkan, namun nampaknya sudah 2 bulan tak ada realisasi. Setiap ditanyakan hanya iya saja. Bapak penghuni kosan pun nampaknya kesal kepada Wina karena terus-terusan menagih membetulkan motor Wina. Bukan tanpa alasan meminta dibetulkan karena Wina takut kepada orang tuanya itu motor baru dan dinilai takut tak bertanggung jawab oleh orang tuanya saat melihat motornya sudah rusak. 3 bulan kejadian setelah itu nampak ada yang aneh dengan Wina. Wina pun susah dihubungi dan Wina pun tak pergi ke kampus. Teman Wina penasaran hingga akhirnya datang ke kosan Wina, namun tak ada tanda-tanda Wina di sana. Tak hanya itu, teman Wina pun akhirnya menghubungi keluarga Wina dan sama, ternyata keluarga Wina pun tak bisa menelpon Wina. Wina pun tak ada kabar dan menghilang. Keluarga dari Wina pun yang khawatir akhirnya mencari Wina. Bahkan keluarga Wina pun datang ke kos-kosan Wina. Di kosan Wina, keluarga merasa ada yang aneh. Di sekitar kosan Wina nampak bau busuk menusuk hingga akhirnya keluarga Wina dengan teman-temannya pun mencari sumber bau busuk tersebut. Tepat di belakang kos-kosan Wina akhirnya menemukan beberapa tanah bekas galian dan sisa bahan bangunan yang mencurigakan. Saat digali, keluarga Wina dan juga warga merasa kaget menemukan Wina sudah tak bernyawa dan berada di bawah galian tersebut. Keluarga dari Wina pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang dan mengamankan TKP. Pihak kepolisian membongkarnya lagi, ternyata di dalamnya ada semen. Benar saja di dalamnya terdapat Wina. Wina pun dilarikan ke rumah sakit untuk otopsi. Menurut hasil otopsi, Wina mendapatkan penganiayaan bahkan perkosaan sebelum dirinya dikuburkan di belakang halaman kosan. Pihak kepolisian menanyakan kepada teman-teman Wina. Menurut teman Wina, Wina tak pernah punya masalah, bahkan tak pernah punya musuh. Namun belakangan Wina bermasalah dengan penjaga kosan gara-gara motornya. Motor Wina ditabrak ibu penjaga kosan, namun sang bapak penjaga kosan tak mau bertanggung jawab. Hingga akhirnya Wina kesal sendiri. Kini setelah dicari pihak kepolisian, bapak dan ibu penjaga kosan pun kabur, motor Wina pun lenyap. Namun setelah pihak kepolisian bekerja sama, akhirnya Tika, istri dari Pardi, berhasil diamankan. Tak lama Pardi pun berhasil diamankan. Pardi mengakui sang istri tak ikut campur, hanya dirinya saja. Motifnya karena dirinya ingin menguasai motor Wina dan juga kesal Wina selalu meminta dirinya untuk memperbaiki motornya. Harta-harta Wina yang diambil oleh Pardi digadaikan, ada motor emas dan juga handphone. Pardi dengan sang istri pun membawa anak kabur ke Bengkulu Utara lewat hutan Sumatera beberapa saat hingga akhirnya Pardi diamankan. Tepatnya saat di rutan di tanggal 18 Desember 2019, Pardi mencoba bundir, sempat dilarikan ke rumah sakit, ditangani oleh dokter, namun ternyata Pardi sendiri tak tertolong, meninggal di rumah sakit. Kasus ini tetap berjalan karena ternyata ada 1 penadah barang curian yang diamankan dan divonis 4 tahun. Keluarga Wina meragukan kalau Pardi menghabisi Wina gara-gara permasalahan motor. Keluarga yakin kalau ini masalahnya Pardi ingin motor Wina dan melakukan pencurian dengan kekerasan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.